Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-6 sampai 7. Ibrani 11 ayat 6 sampai 7. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya. Judul renungan kita hari ini adalah Belajar untuk Hidup Percaya dan Taat, ditulis oleh Pastor Rick Warren. Sahabat suara kasih, iman adalah sikap taat tanpa memahami alasannya. Di Perjanjian Baru, terdapat 1050 perintah dan semua itu dibuat untuk tujuan kebaikan. Beberapa perintah yang menuntut ketaatan kita adalah seperti kasihilah musuhmu, atau ampunilah orang yang menyakitimu. Dua hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan. Ada banyak perintah yang jauh lebih sulit dilakukan di dalam Alkitab. Bahkan secara logika, perintah itu sangat tidak masuk akal, tidak realistis, dan bahkan tidak mungkin bisa dilakukan. Kadang bahkan kita berpikir, jika perintah Tuhan terdengar berlebihan dan tidak keren, seperti saat Dia berkata, "Jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah." Tahukah kamu bahwa sebenarnya Tuhan tidak berlebihan? Dia hanya ingin kita mendapatkan yang terbaik, karena Dia yang lebih tahu bahwa ada hal lain yang membuat kita lebih bahagia daripada itu. Setiap kali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, itu adalah bentuk latihan iman untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya kepada Tuhan, atau hanya mempercayai hati nuranimu sendiri? Apakah kamu percaya kepada firman Tuhan, atau justru percaya pada dunia ini? Saat ini, kita sedang menapaki tahun yang baru.
Karena itu penting untuk menjawab pertanyaan tersebut, akankah kita percaya kepada Tuhan, atau hanya melakukan segala hal sesuai dengan keinginan kita sendiri, terlepas dari pimpinan Tuhan? Akankah kita percaya kepada firman Tuhan, atau malah lebih percaya kepada perkataan dunia? Saat kecil, apakah kamu pernah diminta orang tuamu untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil? Waktu kamu bertanya kepada mereka, "Kenapa aku harus melakukannya?" Mereka menjawab, "Karena mama atau papa menyuruhmu untuk melakukannya." Bayangkan, orang tua kita sendiri menyampaikan jawaban seperti itu. Apakah itu adalah jawaban yang tepat? Tentu saja, Tuhan pun melakukan hal serupa sampai seumur hidupmu. Waktu kamu berusia 80 tahun, Tuhan akan berkata, "Aku mau kamu melakukan ini." Lalu seperti biasanya, kamu akan kembali bertanya, "Kenapa? Itu kan tidak masuk akal." Lalu Tuhan menjawab, "Karena aku yang menyuruhmu melakukannya." Sahabat Suara Kasih, saat kita mau taat melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, itulah yang disebut dengan iman. Kita hanya perlu melakukannya dengan menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa harus memahami kenapa Dia mau kita melakukannya. Kalau kamu tidak belajar untuk taat, kamu akan kehilangan banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau kamu belajar untuk melakukan apapun yang Tuhan minta, tanpa mempertanyakannya, bahkan saat hal itu tidak masuk akal dan bertentangan dengan logikamu, maka kamu akan bertumbuh dalam iman. Marilah kita renungkan, jika di awal tahun ini, kamu mendapatkan pesan yang sangat tidak masuk akal, dan bertentangan dengan semua rencana yang ingin kamu lakukan, belajarlah untuk menaatinya. Karena Tuhan tahu segala jalan-jalan hidup kita, jadi serahkanlah setiap rencanamu sepanjang tahun ini lebih dulu kepada Tuhan, dan taatlah melakukan setiap hal yang Dia ingin kamu lakukan di tahun ini. Mungkin saat ini kamu tidak mengerti alasannya, tapi kelak Dia akan menunjukkan jawabannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.